dengan penulisan gaya selingkung. Ya, jadi ada beberapa poin di dalam penilaian Arjuna di akreditasi jurnal nasional, dan poin-poin itu sangat menyangkut dengan artikel, baik itu substansi maupun gaya penulisannya. Nah, oleh karena itu nanti silakan didiskusikan apa saja, kita akan bahas bersama. Insya Allah saya akan jawab sesuai dengan yang saya tahu. Kalau tidak, nanti saya akan minta bantu pertanyaan dan akan saya jawab insya Allah di selanjutnya, mungkin bisa Japri dan seterusnya. Ya, yang intinya bahwa kita memang ingin meningkatkan jurnal kita dengan harapan-harapan yang disampaikan oleh pihak Subdit di awal pertemuan, di pembukaan, dan inilah yang menjadi tujuan kita untuk kegiatan PAJ ini, peningkatan persiapan akreditasi jurnal untuk jurnal-jurnal yang belum terakreditasi dan sudah terakreditasi namun perlu peningkatan. Bapak Ibu sekalian, kita itu materi juga sudah saya kirim ke grup ya. Sudah saya kirim ke grup dan ini saya akan tampilkan di sini. Nanti kita akan bahas bersama sesuai dengan apa yang kita tulis di sini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah nampak di situ ya. Nampak PowerPoint yang saya tampilkan, yang saya share. Jadi coba kita akan lihat ke bawah langsung saja ya. Jadi kita langsung ke hari ini. Itu jadi satu dari awal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan yang berkaitan nanti dipelajari masing-masing untuk peningkatan kualitas jurnal kita selanjutnya. Sehingga yang belum submit hari ini, tahun ini, itu bisa submit tahun depan di awal tahun, karena nanti terbitan yang terakhir sudah bagus kalau untuk yang re, tapi kalau yang baru ya nggak apa-apa, sesuai yang setelah kita sampaikan sebelumnya ya. Hari ini kita akan mulai dengan judul, nama dan afiliasi, abstrak, kunci, struktur, penggunaan istilah kebahasaan, dan lain-lain. Nanti lain-lain ini silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan-pertanyaan lain kita bahas sekalian hari ini, kita tuntaskan. Ya nggak apa-apa, apapun tentang jurnal lah, asal jangan bagaimana minta dana, gitu kan. Kalau dana dari kampus itu biasanya masing-masing ya, tapi nanti kita sharing teman-teman yang lain lah. Ini tadi ada pertanyaan masalah dana segala kan, yang itu penting bagi kita, tapi mungkin teman-teman punya pengalaman masing-masing untuk di kampus masing-masing. Baik, kita lihat ya. Jadi pertanyaan tentang judul itu ada pada sub penilaian gaya penulisan. Gaya penulisan itu atau gaya selingkung ya. Nah, jadi di sini di dalam Arjuna pertanyaannya seperti itu. Jadi gaya penulisan itu ada 9 pertanyaan. Ada 9 pertanyaan. Yang pertama adalah keefektifan judul artikel. Ya, keefektifan judul artikel. Nah, judul artikel ini nilainya paling tinggi 1. Tetapi penting sekali 1 itu kalau kita bisa kejar maka akan menambah ya. Tapi kalau yang sedangnya setengah, kemudian kalau memang dianggap tidak lugas dan tidak informatif, maka nilainya 0. Sayang sekali kalau judulnya nilainya 0. Karena itu nanti kita akan lihat apa yang dilihat oleh oleh asesor ketika melihat judul yang ada pada jurnal kita ya. Oke, yang selanjutnya adalah pencantuman nama penulis dan lembaga penulis. Ini memang ada dinilai dan sama nilainya juga 1. Oleh karena itu ini juga perlu kita sebagai editor yang harus menangani langsung. Karena apa? Karena editor adalah mengedit ya untuk keperluan jurnal itu, artikel itu, sehingga jurnalnya lebih baik, sehingga dapat nilai segini kalau untuk akreditasi. Jadi jangan yang
penulis itu kalau masih kurang pas, harus dilakukan pengeditan ya oleh editor. Nah, sekarang kita lihat bagaimana asesor melihat kedua komponen ini ya untuk penilaian. Nah, yang pertama itu tentang judul. Jadi asesor itu diminta untuk periksa judul artikel, apakah judul merepresentasikan atau menunjukkan kandungan isi artikel atau tidak. Jadi antara judul dengan isi itu sinkron atau tidak. Apakah informatif atau tidak. Ya. Jadi judulnya infonya A, ternyata isinya B. Judulnya manajemen, isinya tentang sejarah misalnya. Jadi itu kurang sinkron ya. Kemudian tidak informatif. Apakah mengandung highlights? Ya, highlights itu garis utama. Jadi ya judul itu mengandung kata kunci ya, garis utama itu pokok ya. Pokok yang nanti akan terlihat juga nanti di kata kunci kita lihat belakangan. Jadi highlight dari finding isi artikel ya. Jadi temuan artikel itu ada masuk dalam judul itu. Karena kalau dalam penelitian ya itu kan variabel ya, variabel yang ada. Nah, judul itu ya sekitarnya tentang itulah. Variabel itu kan sesuatu yang memang kita bahas dalam penelitian. Nah, kalau dalam tulisan ya dalam tulisan itu. Kemudian jika artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, maka judul artikel harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Terjemah judul bisa disisipkan di bagian abstrak berbahasa Inggris. Nah, jadi kan tadi artikelnya bahasa Indonesia kan abstraknya berbahasa Inggris. Karena itu disisipkan saja judulnya nanti di dalam abstrak ya. Jika artikelnya ditulis dalam bahasa Inggris, maka judul artikel harus ditulis dalam bahasa Inggris. Terjemah judul bisa disisipkan di bagian abstrak berbahasa Indonesia. Jadi kalau artikelnya bahasa Inggris, ada dibuat dua abstrak ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kejelasan dan ketepatan penggunaan terminologi teknis keilmuan menjadi penting jadikan sebagai tolak ukur kelugasan judul. Nah ini tadi, jadi terminologi teknis itu ya ada dalam keilmuan itu masing-masing punya terminologi khusus. Nah kalau tidak tepat, nah itu jadi masalah. Ya, misalnya kan banyak setiap bidang atau disiplin ilmu punya terminologi sendiri. Maksudnya jangan sampai salah tulis, salah ejaan, spelling ya, jangan sampai salah gitu. Nah, oleh karena itu harus di proofread. Hanya ada proofreading ya. Proofreading itu ya membaca ulang untuk meng-ACC oh ini sudah oke. Seperti biasa kita memperbanyak mata untuk melihat itu. Jadi tulisan yang dilihat oleh dua mata itu tentu masih belum nampak kelemahan-kelemahannya kalau dibanding dengan yang dilihat oleh 4 mata. Gitu ya. Menurut seyogianya kalau dilihat oleh 2 orang itu akan kelihatan salahnya daripada kelewatan oleh 1 orang saja. Gitu. Nah itu untuk judul. Nah itu patokannya seperti itu. Nah sekarang kita lihat. Silahkan periksa konsistensi pencantuman nama penulis. Ya, jadi kalau penulis pencantuman nama lembaga penulis di setiap nomor terbitan. Nah, jadi itu ada nama dan ada lembaga. Ada yang tanya lembaga ini prodi, kampus apa, silakan saja nggak masalah. Yang penting ada afiliasi dan nah itu harus dikonfirmasi kepada penulis. Sudah betul ini, nah, suruh proofread penulis. Nah, sudah betul ini jangan nanti minta rubah. Nah, editing di PDF yang lebih susah. Kalau editing di metadata mudah, tapi pun itu akan bermasalah nanti kalau sudah tercatat atau terindeks oleh Google Scholar. Jadi susah juga. Karena itu lebih baik tidak ada perubahan. Kalaupun ada itu usahakan mungkin jangan ada perubahan ya, sekecil mungkin lah perubahan itu. Karena itu kalau memang terpaksa harus berubah ya apa boleh buat, tapi usahakan untuk tidak berubah ya. Penilaian 1, setengah dan 0 adalah berdasarkan kelengkapan dan konsistensi.
nanti misalnya nomor 1 volume 8 nomor 1 itu pakai namanya ya, misalnya konsistensi ya, namanya itu pakai miring misalnya, dimiringkan. Nah, yang satunya lagi tidak dimiringkan. Nah, konsistensi seperti itu harus dijaga ya. Supaya apa? Supaya konsistensi ini memang betul-betul jadi tampilannya juga sama ya, tampilannya sama, tidak berubah. Nama setiap penulis seharusnya berdiri dari 2 kata. Nah, ini kalau bisa. Ya, kalau memang namanya 1 ya 2 kata itu tadi, misalnya namanya Sudirman, karena memang di OJS meminta 2 dan di Arjuna ternyata meminta 2. Ya, jadi akhirnya ya dikasih 2 nama. Tapi kita tanyakan kembali kepada penulis, ini harus diisi minimal 2 kata. Tolong apa yang mau dipakai. Jangan dikonfirm belakangan, jangan kita isi-isi sendiri. Ya, tapi dimintakan. Kalau penulis bilang ya kasih saja nama saya 2 kali, ya apa boleh buat. Sampaikan kepada penulis. Kalau ada yang ngotot, ada kadang yang ngotot 1 nama. Nah, itu keputusannya silahkan saja. Kalau saya minta memang 2 nama itu saya tulis 2 kali, 1 nama itu saya tulis 2 kali. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan jurnal kita, supaya jurnal kita mengikuti kita ini ikut kehendak dari pengindeks dan ikut aturan dari Arjuna, karena kita minta diakre oleh Arjuna. Ikut. Kalau yang diminta seperti ini, usahakan seperti ini ya kita ikuti. Jadi kalau penulis ngotot begitu ya kadang-kadang bargaining kita yang ya kalau jurnalnya masih belum cita atau masih sentanya rendah ya kadang-kadang kita mengalah. Yaitu dinamika lah. Nanti silahkan. Tapi ini memang dari Arjuna seperti ini mintanya kan. Nah, perlu untuk diketahui oleh kita sebagai editor. Kemudian nama penulis yang terdiri dari 1 kata tidak boleh tidak boleh diganti titik atau karakter lainnya, tetapi boleh diketik ulang. Last name tidak boleh disingkat. Ya, jadi yang disingkat tuh malahan first name ya. Nama institusi sebaiknya tidak disingkat dan nama universitasnya tidak diubah ke Inggris. Tadi. Tapi yang paling penting menurut saya kita tanya kepada penulisnya, nama asli dari kampusnya itu apa? Nah, memang ini banyak terjadi masalah dan akhirnya berubah. Akhirnya biasanya kan awal-awal penulis tidak tahu, kemudian pakai nama yang Inggris dan seterusnya. Tapi kemudian terakhir ternyata itu ada urusannya ternyata. Misalnya di UGM misalnya ya, di UGM itu kan sekarang kalau di Scopus itu ada pakai Universitas Gajah Mada, ada Gajah Mada University misalnya kan. Nah itu nanti kita tanya kepada UGM-nya nanti. Nah sekarang kalau sepengetahuan saya penulis-penulis itu dosen-dosen akhirnya pakai nama aslinya Universitas Gajah Mada, ya. Nah tapi ini kita kembalikan. Nah tapi kalau kita misalnya sudah pernah pakai nama itu, untuk selanjutnya disarankan di jurnal ini pakai nama itu saja. Jadi sama, tapi si A nanti di volume ini ditulis dengan nama berbahasa Inggris, si B nanti ditulis sebagai bahasa Indonesia. Itu tapi ini ke depan ya, ke depan. Jadi kembali lagi ini untuk perbaikan ke depan. Kalau sudah terlanjur kita nggak usah bicarakan. Kemudian itu saya kira ya. Nah ini untuk penamaan. Baik, kita lanjutkan. Nah ini masih gaya penulisan tadi ya. Nah sekarang kita masuk di abstrak. Apa yang dinilai oleh di abstrak dan berapa penilainya? Abstrak itu punya nilai yang besar, 2 poin. Dan kalau nanti berencana untuk ke Scopus, abstrak ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali karena penilaian indeks Scopus itu tidak masuk dalam sistem kita, tapi nilai yang ada di luar. Nah, yang ada di luar itu adalah ya judul, abstrak, kata kunci, dan itu sangat menentukan. Saya Al-Albab ya, jurnal yang saya kelola sudah saya submit ke Scopus 2 tahun yang lalu dan
belum diterima, dikasih embargo 2 tahun, dan salah satu komentarnya adalah abstract has meet standards. The abstract has meet the standard, apa itu? Pokoknya standar lah, minimum standar. And apa dia bilang itu? And with appropriate English kalau nggak salah. Jadi oke, abstraknya sudah oke. Artinya apa? Poin abstrak itu dijadikan poin, hanya ada komentar 6. 3 minus, 3 plus, 3 minus. Jadi ternyata 3 komentarnya. Jadi masih belum ditolak, masih belum diterima. Oh salah, 4 minus, 4 tanda min, 3 tanda plus. Jadi masih banyak min daripada plusnya. Selisih 1 saja. Dan ternyata masih ditolak ya. Nah oleh karena itu dari sekarang juga itu perlu dipikirkan ke depan, sehingga abstrak ini betul-betul dijadikan sebagai salah satu kekuatan dalam jurnal kita. Nah, abstrak yang jelas dan ringkas dalam bahasa Inggris dan atau Indonesia. Itu 2. Jadi kalau 2 abstraknya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, atau Inggris saja dan Indonesia, nah itu nilainya 2, tapi yang betul. Ya. Tapi kalau abstraknya, kalau tulisan bahasa Indonesia tadi harus ada Inggrisnya, berarti kan ada 2 abstrak. Jadi abstrak berbahasa Indonesia dan abstrak berbahasa Inggris dengan bahasa yang betul, bagus, standar, insyaallah itu nilainya 2. Abstrak kurang jelas dan ringkas atau hanya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saja, skor 1 ya. Tapi kalau tulisannya pakai bahasa Inggris, artikelnya berbahasa Inggris, ya abstraknya bahasa Inggris saja, nah itu nggak apa-apa, itu bisa dapat nomor skor 2. Bisa dapat skor 2. Kemudian abstrak tidak jelas dan bahasa tidak baku. Ini editing bahasa betul lah. Jadi kadang-kadang EYD-nya tidak jelas, spelling itu ejaannya salah-salah, ya itu dihindari lah, harus dihindari. Baik, itu abstrak. Nah, ternyata ada juga ya. Aduh. Kok saya nggak bisa. Oh, ada nih. Kata kunci sekarang. Kata kunci ini ya, seperti yang Bapak lihat, Bapak Ibu lihat, skornya berapa? 1. Lumayan kan? Nah, 1 ini apa yang dinilai? Ada konsisten dan mencerminkan konsep penting dalam artikel. Nah, itu 1. Ada tetapi kurang konsisten atau kurang mencerminkan konsep penting dalam artikel, itu setengah. Tidak ada, 0. Nah, sekarang apa yang dilihat oleh asesor dalam menilai abstrak dan menilai kata kunci? Nah ini, silakan periksa bagian abstrak. Nah, jika artikel dalam bahasa Inggris, abstrak boleh dalam bahasa Inggris saja. Tadi seperti yang saya bilang, jurnal yang saya kelola berbahasa Inggris dan hanya dalam bahasa Inggris abstraknya. Jadi bisa dapat poin 2. Namun jika artikel dalam bahasa Indonesia, maka abstrak sebaiknya dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Ya, kalau udah dibilang sebaiknya berarti kan dia berharap 2 ya. Bisa poin 2 nanti. Abstrak dibuat maksimal 200 kata, diketik standar 1 spasi. Nah, abstrak ini memang ada variasi ya, ada 200, ada 250 ya. Kalau yang sudah 250 ya nggak apa-apa. 200 kata ternyata memang di Arjuna 200. Kalau di Al-Bab itu konsisten antara 200 sama 250. Karena sejak awal sudah 200 sampai 250, maka saya tetap 200 sampai 250. Jadi tidak saya kurangi. Kalau di sini maksimal 200, punya saya tetap saya kasih 200 sampai 250 ya. Karena memang kadang-kadang ada ada keperluan penulis yang belum tercover di situ. Kemudian abstrak adalah gambaran singkat dari karya tulis yang mengandung unsur-unsur latar belakang, masalah, tujuan dan manfaat, metode, temuan dan simpulan. Nah, ini yang dikehendaki dari Arjuna. Maka kita ikuti latar belakang 1 kalimat, tujuan dan manfaat 1 kalimat, abstrak metode 1 kalimat, temuan 1 kalimat, simpulan 1 kalimat, sudah lumayan. Nah, minimal gitu tipsnya ya. Jadi tipsnya setiap bagian itu kita bikin 1 kalimat. Nah,
Boleh kalau masih cukup ruang, ada yang penting dimasukkan, misalnya di temuan. Nah, itu kayaknya perlu ada masih ketinggalan. Nah, boleh tambah. Nah, kalau simpulan satu saja, atau yang boleh ditambah mungkin ya kalau hemat saya itu di latar belakang, ya kan. Kemudian ya di temuan, latar belakang dan temuan itu boleh. Biasanya latar belakang perlu kita ada penjelas sedikit. Kemudian kalau di temuan biasanya kalau temuannya banyak, ya kan, jadi disitulah kita muncul ruang yang bisa kita olah. Sebagai cara saja strategi kita untuk supaya mempersingkat abstrak. Penting ya, abstrak seharusnya mengandung lebih baik secara eksplisit. Nilainya 2. Jika mengandung minimal 4 unsur: latar belakang, tujuan penelitian atau tujuan artikel, metode penelitian atau kajian, finding hasil penelitian dan simpulan. Boleh ada implikasi di dalam abstrak, tidak selalu harus ada latar belakang sehingga abstrak opsional. Nah, disepakati nilai maksimal 2 diberikan jika unsur-unsur tersebut ada tercantum secara eksplisit. Nah, artinya gini, ya kalau sudah kurang lebihnya seperti itu bisa maksimal 2. Ya. Jadi itu kita yang harus membijaksanai ini ya, sehingga kita bisa memperoleh maksimal. Dan ini sesuai dengan kebutuhan artikel itu juga. Nah, bagaimana artikel itu bisa tergambar secara pintas oleh abstrak. Sesuai dengan judulnya lah, abstrak. Abstrak itu kan ya dengan abstrak. Abstrak itu sesuatu yang sedikit tapi kita udah tahu semua gitu ya. Mungkin begitulah kira-kira. Coba kita nanti lihat apa makna bahasanya abstrak itu. Nilai 1 diberikan jika abstrak hanya mengandung 1 atau 2 unsur. Misalnya latar belakang, tujuan saja, tidak ada hasil dan simpulan. Nah, memang kadang ada persoalan. Soalannya itu begini, kadang penulis, dulu saya pernah mengalami awal-awal saya mengolah bab sebelum terakreditasi. Penulis itu tidak ada abstrak dia kirim. Disuruh tulis, tolong buat aja lah. Akhirnya kita pula disuruh buat. Karena kita ini banyak ini itu, akhirnya ya maklum waktu itu belum tahu ya, nggak ada ini, akreditasi juga masih manual, belum tahu, belum belajar. Akhirnya kita copy saja dari kesimpulan, kita edit-edit. Wah, itu cara yang paling sebenarnya pernah saya lakukan, tapi itu cara yang jelek ya, tidak boleh ditiru. Jadi ya tirunya seperti ini sebenarnya, yang benar adalah yang kita sedang bicarakan ini. Di masa lalu biarlah itu sebagai pengalaman kita, sebagai pelajaran supaya tidak terulang lagi. Nah, nilai 0 diberikan jika abstrak hanya mengandung salah satu unsur sehingga tidak memberikan informasi yang jelas mengenai konten artikel. Oke, nah ini abstrak ya. Kemudian silakan periksa kata kunci ya. Nah, kata kunci sekarang kan udah abstrak, kata kunci. Kata kunci apakah spesifik menggambarkan isi artikel ataukah kita kan ini terlalu umum. Jadi kata kunci itu kalau saya itu tadi saya bilang kata kunci itu ada di variabel. Kalau saya bilang ya di dalam artikel itu ada objek material dan objek formal ya. Ya itu menurut saya itu saja patokannya, harus ada objek formalnya, objek materialnya. Nah itu kan variabel itu jelas. Jadi untuk itu ya minimal itu. Ya. Oleh karena itu harus spesifik dia. Kata kunci boleh berupa satu kata atau frasa. Frase. Jadi boleh kata, ya misalnya perkembangan misalnya itu, atau pertumbuhan misalnya kan, atau kata atau frase pertumbuhan ekonomi misalnya. Ya. Frase mungkin lebih baik agar spesifik. Ternyata di sini menghendaki frase, bukan kata, walaupun judulnya keyword. Nah ini ternyata kita lihat maunya frase. Ya kalau asesor diminta frase berarti kan dia akan lihat itu. Tapi intinya seperti tadi ya. Jadi yang nomor 1 itu yang jadi patokan kita. Nilai 1 diberikan jika kata kunci yang digunakan berkaitan langsung dengan topik kajian. Seni budaya yang dibahas bersifat spesifik dan informatif serta tertera eksplisit dalam abstrak yang ditulis. Jumlahnya memadai dengan kisaran jumlah antara 3 sampai 5 kata. 5 kata ya, 3 sampai 5.
Nilai setengah diberikan jika ada kata-kata kunci yang masih terlalu umum dan tidak terlalu informatif, memberikan gambaran terhadap kajian seni budaya yang artinya ini ada pokok bahasan ya atau isu, gambaran terhadap isu. Jadi ini kata-kata seni budaya ini diganti dengan isu ya. Nilai 0 jika tidak ditemukan kata kunci. Oke, itu abstrak. Kata kunci ini judul, nama, afiliasi, abstrak, kata kunci. Nah, sekarang kita lanjut di bagian berikutnya. Masih dia di gaya penulisan. Jadi sistematika penulisan artikel. Ternyata di Arjuna, di gaya penulisan, itu ada juga dinilai sistematikanya. Sistematikanya itu apakah pakai imrat atau struktur klasik ya, atau imrat pengembangan. Imrat itu kan introduction, method, result, discussion. Tapi ada dikembangkan, ada conclusionnya, imrat S, ya kan, imrat C ya, imrat C, ada nanti ada literature review misalnya, introduction, literature review, method, result, discussion, conclusion. Nah, itu boleh, yang penting konsisten ya. Kalau lengkap dan bersistem baik, skor 1. Lengkap tetapi tidak bersistem, jadi maksudnya kalau berubah-ubah, lengkap tapi berubah-ubah, nggak bersistem itu setengah. Kurang lengkap dan tidak konsisten, itu 0. Maksudnya di yang satu ada konklusinya, yang satu enggak, itu kurang lengkap. Tapi kalau lengkap tapi berubah-ubah di dalamnya, itu. Kemudian ini ada satu poin yang juga nilainya lumayan, 1, yaitu pemanfaatan instrumen pendukung. Apa maksudnya? Nah, yang ini adalah di dalam artikel itu biasanya penulis itu mau menggunakan instrumen-instrumen pendukung, misalnya tabel, charts, kemudian apa ya, pakai bulat-bulat, lonjong, kotak dan panah itu, blue panah gitu ya. Jadi apa maksudnya? Jadi ada di situ diletakkan, misalnya penulis itu punya, tapi nggak dibahas dengan baik, cuma pelengkap, maksudnya gitu. Makanya pertanyaannya, poinnya informatif dan komplementer, artinya barang-barang itu tadi ya, instrumen pendukung tadi itu benar-benar informatif, berguna nggak gitu, atau cuma nggak ada gunanya, cuma pemanis saja. Nah itu, jadi kalau dia berguna betul-betul, misalnya kita ada data tentang A gitu, dibuat, disusun dan ditampilkan di display dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya itu kan instrumen pendukung, dan itu ternyata berfungsi dan memudahkan. Nah gitu, itu dapat poin. Kalau kurang informatif atau komentar, kita buat tabel, buat chart, tapi malah merusak artikel itu, pandangan jelek, enggak artikel dia malah kontradiksi dengan penjelasan. Nah itu jangan sampai, harus diedit, diminta diedit oleh penulis, dan kita nanti dimintakan ya, kalau tidak terbaca oleh reviewer, editor yang kasih komentar kepada penulis. Kalau ada tapi tidak bermanfaat, ya 0 tadi, malah merusak tadi ya. Oke, tapi kalau nggak ada ya nanti asesor lah yang nilai, terserah kan. Kalau misalnya narasi semua, tapi misalnya ada instrumen pendukung lainnya, ya nanti kita lihat. Itu contoh salah satu instrumen itu yang ya mendukung dari artikel, penyampaian dalam artikel tersebut. Oke, kita lihat sekarang untuk memeriksa konsistensi struktur ya. Silakan periksa konsistensi sistematika penulisan ya, di tiap artikel tentang struktur bab dalam artikel. Maksudnya struktur lah, poin-poin antar artikel dan antar terbitan. Jadi harus, dia akan dilihat tidak hanya satu artikel, tadi beberapa ya, bandingkan kesesuaiannya dengan gaya selingkung yang ditetapkan dan tertulis di author guidelines atau petunjuk penulisan, petunjuk bagi penulis. Sistematika pembaban, penyusunan bab ya, pembaban ini penyusunan. Boleh imrat, boleh juga non imrat, yang penting konsisten dengan yang ditetapkan di author guidelines. Seharusnya sistematika penulisan artikel ini konsisten. Jika tidak konsisten, maka editor atau penulis menyimpang dari gaya selingkung yang sudah ditetapkan. Makanya kalau nggak sinkron ya nilainya akan rendah ya. Jadi itu ya struktur. Nah,
Kita lihat sekarang yang terakhir adalah penggunaan istilah kebahasaan, dan ini ada skornya 2. Tinggi, lumayan besar ini. Kenapa? Karena memang bahasa ini penting. Kalau apalagi nanti kalau mau Scopus misalnya ya. Nah, jadi jangan pesimis bahwa Pak Ibu jurnalnya berbahasa Indonesia nggak boleh submit Scopus, boleh. Karena Scopus itu boleh juga bahasa bukan Inggris. Di Malaysia ada beberapa jurnal yang berbahasa Melayu dan itu terindeks Scopus ya. Jadi tidak untuk kemungkinan yang berbahasa Indonesia juga terindeks Scopus. Nah, kalau penulisan ini kaidah bahasa, istilah kebahasaan itu memang bisa menjadi standar kita ya. Cuman memang inilah kelemahan kita. Saya sering sekali menemukan tulisan-tulisan yang tidak lengkap, istilahnya kacau, bahkan EYD ya, SPOK-nya itu nggak jelas. Minimal kan SP ya, subjek predikat, itu pun salah-salah. Kadang-kadang orang menulis tuh belum selesai, sudah titik gitu ya. Satu paragraf yang kemarin kita cek kan, ya ada jurnal yang kita cek kemarin, nah itu ya begitulah. Dan itu banyak terjadi di mana-mana. Itu kelemahan kita, dan menurut saya memang kita perlu kerja keras, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga mengalami dan punya pengalaman ya tentang menemukan atau mengedit artikel-artikel dengan istilah dan kebahasaan yang kurang baik ya. Nah ini padahal lumayan ini. Dan sebenarnya begini juga, kalau artikel kita itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik, itu tingkat keterbacaan, readability-nya itu kan tinggi, sehingga kemungkinan untuk disitasi orang mengutip kita punya artikel yang ada di jurnal kita itu tinggi, karena orang tertarik, jelas, paham ya. Tapi kalau bahasa kita itu udah amburadul, ya orang pun mungkin nggak mau malahan mengutip artikel yang terbit di jurnal kita. Oleh karena itu memang ini kita kawal betul, Ya, saya pengalaman juga sih, dan ini yang berat ya, apalagi kalau yang jurnal-jurnal berbahasa Inggris kan di sini ada beberapa ya yang berbahasa Inggris. Salah satu kelemahan kita memang ya personilnya itu kurang. Jadi personilnya kurang, tingkat kemampuan bahasanya berbeda, sehingga kalau editornya sudah berubah antara A dan B, akhirnya standarnya berubah gitu ya. Nah ini tantangan. Jadi sebaiknya memang ya ini dibicarakan betul, dan kalau memang perlu mengusulkan pelatihan untuk editornya, bahasanya supaya ditingkatkan, karena biasanya yang sesuai dengan kebahasaan juga ya. Nah dalam bahasa Indonesia kita ini memang salah satu problemnya juga, kita ini native speaker orang bahasa Indonesia. Tapi ya bahasa kita ini yang sering terjadi antara bahasa lisan dengan bahasa tulisan itu sama, padahal beda. Bahasa Indonesia ini, bahasa lisan dan bahasa tulisan itu beda. Kayak bahasa Arab mungkin ya kalau bisa contohkan, tapi ini saya sekedar analogi saja. Kalau bahasa Arab itu kan ada yang bahasa ami, lokal-lokal itu ada yang fusha gitu ya. Nah dalam bahasa Indonesia mungkin karena dipengaruhi oleh bahasa lokal ya. Jadi kita ngomongnya kan mana Pak? Nah, gitu. Kan dalam bahasa Indonesia yang baik dan betul kan tidak boleh. Mau pergi kemana? Anda mau pergi kemana kan? Misalnya kan. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang masalahnya banyak orang menulis dengan bahasa lisan, padahal itu bahasa tulisan. Kaidah-kaidah yang ada dalam EYD itu kan bahasa tulisan ya. Jadi itu yang perlu kita berikan perhatian, karena di sini nilainya 2. Nah, gimana asesor melihatnya? Coba lihat. Silakan periksa apakah di artikel tersebut masih terdapat istilah-istilah yang tidak sesuai dengan standar baku bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Misalnya KBBI, Dictionary, dan EYD ya. Untuk artikel yang berbahasa Indonesia. Kalau berbahasa Inggris ya bahasa Inggris. Makanya kalau bahasa Inggris itu memang seidealnya itu di-proof oleh native speaker. Native speaker pun itu memang banyak juga yang kayak kita, tapi native speaker yang baik ya, yang profesional biasanya kayak gitu. Ya, jadi bisa dipahami.
Tapi memang ada perbedaan. Kalau bahasa Inggris itu kan memang kalau orang bahasa ini banyak orang bahasa di sini ya. Jadi bahasa Inggris itu kan memang grammatical language ya. Grammatical language itu memang di dalam grammarnya kuat. Tapi kalau bahasa Indonesia ini kan ya separuh-separuh. Tata bahasa itu kan datang belakangan. Ya, datang bahasa itu datang belakangan. Awalnya bahasa Indonesia ini ya bahasa lisan. Berkembang dari bahasa Melayu sehingga dan seterusnya. Sehingga memang bahasa bakunya itu masih muda, sehingga antara penutur dengan aturan tata bahasanya masih ada gap yang tinggi gitu ya. Kalau bahasa Inggris sudah lama, tata bahasanya sudah lama, sehingga mungkin sudah mapan gitu. Nah itu nanti ditanya ini dari Palu kan ada linguistik ya. Jadi yang bahasa Inggris kan lebih tahu tuh. Saya tambah-tambah aja, nanti kalau ada yang salah mohon dibetulkan, tapi itu yang saya tahu ya. Nah kemudian silakan periksa apakah di artikel tersebut masih terdapat struktur kalimat yang tidak sesuai standar baku. Misalnya kalimat yang tidak sesuai dengan struktur SP, plus O plus K, minimal SP maksudnya itu, atau SV, bahasa Inggrisnya itu SV ya, subject and verb, tambah OA, object and adjective ya, SPOK. Jadi dalam bahasa Inggris juga minimal subject and verb. Dalam bahasa Indonesia minimal ya subjek dan predikat. Itu sudah satu kalimat, boleh titik. Itu kalimat itu diakhiri dengan titik. Silakan periksa apakah masih ada paragraf-paragraf yang hanya berisi 1 sampai 2 kalimat saja. Ternyata di sini dikehendaki satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Ya. Jadi kalau bisa 3 kalimat minimal, kenapa 2, tambahlah 1. Jadi paragraf itu kan harus ada kalimat utama, gagasan utama, kalimat yang mengandung gagasan utama itu main idea kan, dan ada penjelas yang minimal 1 gagasan utama, 2 penjelas. Kalau maunya paling simpel sekali, 1 gagasan utama, 1 penjelas, 1 kesimpulan, itu paling minimal lah. Tapi itu pun sebenarnya tidak disarankan ya. Nah, itu ya 5, 7 mungkin ya, mungkin lebih baik lah gitu. Tapi kalau sudah sampai 10 kalimat itu juga kalau panjang-panjang susah juga tuh. Nah, jadi ya mungkin antara 5, 7 gitu ya, maksimal lah 10 itu mungkin. Pada kajian seni budaya diberikan keleluasaan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang belum baku untuk beberapa kata yang belum ada di KBBI. Dalam berbagai kasus, kajian seni budaya banyak mengambil objek-objek penelitian unik yang seringkali istilah yang digunakan bersifat unik ya. Hal ini merupakan peluang mensosialisasikan istilah-istilah seni budaya masyarakat lebih luas. Artinya begini, di setiap disiplin juga boleh ya. Artinya ada kesempatan, tapi istilah itu pastikan bahwa istilah itu dikenal dalam disiplin ilmu yang menjadi fokus dari jurnal itu. Jadi itu sebenarnya intinya. Nilai 2 menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa resmi PBB lainnya dengan baik dan benar. Jika menggunakan kata-kata yang belum baku harus dijelaskan dengan sistematika penulisan yang baik. Nilai 1 penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa resmi PBB lainnya secara umum sudah baik dan benar, namun masih ditemukan ketidakkonsistenan, tetapi tidak lebih dari 70%. Nilai 0 ya sudah, nilai 0 itu pokoknya yang di luar itulah. Huruf bahasanya, standar tulisannya tidak baku, masih banyak kata-kata yang ya tidak kurang betul. Nah itu 0 ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, ini keterangan teorinya yang kita ini. Jadi kita sekarang coba kita bahas, lihat diskusi dan kita lihat jurnal Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kita lihat jurnal Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita akan diskusikan. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini saya sudah buka semua link-link yang ada Bapak Ibu sekalian. Saya mau panggil. Ada yang unmute ya. Saya tidak menemukan Kans Filosofia. Itu nanti mohon dibantu pengelolanya ya. Ada tapi mungkin
lain saya salah gitu ya. Mungkin saya salah. Nah, nanti dibantu itu. Baik, kita akan mulai. Silakan sebelum sebelum kita lanjutkan, saya persilakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Saya stop ini dulu. Ya, silakan. Menjadi standar itu. Pak Malkan, silakan kalau mau bertanya. Sedikit Pak. Ya. Tadi Pak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam satu paragraf itu disebutkan bahwa apa menjadi ketentuan itu bahwa dia harus terdiri dari 3 kalimat. Ya, minimal. Ya, minimal itu Pak ya. Ya. Minimal ya. Ada sebagai apanya pikiran utamanya, kemudian ya, ada penjelas. Ya penjelas 2. Ada kesimpulan atau penjelasannya 2 boleh. Ya, yang menjadi penjelasnya 1. Yang menjadi standar dalam penilaian asesor itu Pak, ya dalam semua tulisan misalnya mana yang lebih Pak, artinya yang untuk bisa diterima itu tulisan itu dianggap baik itu dalam struktur kalimat itu Pak, dalam setiap setiap paragraf itu. Karena memang ketika kita menyusun Pak ini banyak hal-hal yang barangkali yang masuk dalam pikiran kita sehingga biasa bumbu-bumbu dalam tulisan itu masuk, hal yang semestinya tidak masuk. Ya, itu ada rambu-rambu barangkali Pak untuk agar supaya menjadi patokan, itu yang barangkali yang layak diterima oleh asesor ketika menilai tulisan kita Pak. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Malkan ya. Pak Malkan, baik sekali pertanyaannya. Saya langsung jawab saja ya. Saya langsung jawab saja. Ini saya jawab langsung pakai apa? Pakai Word ya. Saya share dulu screen saya. Mana tadi Word-nya ini ya? Saya share. Sudah masuk ya? Oh ya Pak ya. Nah, jadi paragraf itu ya, satu paragraf itu dalam ini orang bahasa Indonesia mesti menjelaskan ini ya, orang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ada kosong tulisannya. Iya kan belum ditulis, belum dimulai. Nah, saya akan contohkan langsung ini, ya gitu Pak Malkan ya. Nah jadi begini, sebelumnya ingin saya sampaikan, memang ada perbedaan antara budaya orang Inggris, orang yang berbahasa Inggris, dan kita orang Indonesia. Dan bahasa itu kalau dalam ilmu antropologi itu setengah dari budaya ya. Jadi kalau mau mengetahui budaya etnis tertentu itu kita belajar bahasanya itu sudah setengah itu. Kenapa? Karena memang di dalam bahasa itu sudah masuk banyak hal unsur-unsur budaya di dalamnya. Contoh. Kalau di dalam bahasa Inggris itu maunya direct, langsung to the point, ya kan? Dan disampaikan di muka. Tapi kalau orang Indonesia itu poinnya nanti disembunyikan. Gitu. Poinnya itu kita ngomong A, ngomong B, unggah-ungguh dulu. Ya. Sering beberapa kali saya contohkan di sini kan. Kalau mau ngomong mau pinjam uang, ini itu. Kalau orang Inggris mau pinjam uang, saya bilang, don't have money, I'm sorry, would you like to help me? I need some money to pay this, gitu kan? Langsung gitu. Tapi kalau orang Indonesia, wah saya kemarin ini dulu, saya itu sedang ada bencana ini. Aduh, hilang pula dompet saya. Sementara saya harus bayar ini dulu. Nanti baru terakhir itu tidak disebut kadang-kadang minjam duitnya. Dia harus ngerti dulu yang dengar tuh supaya dia ngerti. Oh kalau itu saya pinjamin. Nah ini kita nggak bisa pungkuli ya. Jadi ini budaya nggak bisa kita rubah juga. Nah, tapi ternyata di dalam jurnal ini yang kita anut adalah yang direct tadi yang logikanya orang Inggris. Karena jurnal ini kan bukan budaya kita. Kita dulu mana ada punya jurnal. Jurnal ini kan datang dari barat ini kan. Nah gitu Pak Malkan. Jadi di dalamnya ikut-ikut semuanya dari barat.
Bahkan pengindeksnya pun SINTA, Sains Teknologi Indeks, ya, sains ya yang mengembangkan Barat gitu. Walaupun dulu asalnya dari kita, tapi nggak sempat ada jurnal itu kan dulu kan. Gitu. Nah akhirnya apa? Kita dalam membuat jurnal itu banyak mengacu pada acuan-acuan Barat. Nah oleh karena itu, nah ini penilaiannya buktinya kan, penilaiannya begitu. Oleh karena itu kita harus ikut. Nah dalam mengelola jurnal ini kita nggak boleh ikut maunya kita. Jadi ini salah satu kunci nih yang penting untuk jurnal, pengelola jurnal. Jurnal ini ya kita harus berdamai dengan aturan jurnal. Ini yang penting. Jangan kita nggak berdamai, kita maunya sendiri, nggak bisa. Nah, kalau jurnal maunya begini-begini, kita ikut. Jurnal kita, pengindeksnya maunya begini, kita ikut. Karena kita minta keperluan kita mau minta diindeks oleh dia. Kita minta diakri oleh dia. Maka kita sebagai pengelola jurnal harus latihan berbesar hati, berdamai dengan maunya orang, maunya pengindeks, maunya pengakreditasi, tukang akrenya. Kalau maunya kita ya tulis aja buku. Tulis buku mau sendiri boleh tuh. Terbitkan sendiri, baca sendiri ya. Terbitkan di PDF kan buku kan. Nah walaupun buku-buku itu, kalau buku kan masih bebas itu diterbitkan, nggak ada pengakreditasi bukunya. Cuma sekarang ada aja nilai buku yang penerbit besar, yang ini kredibilitasnya ini nilai tinggi kan. Tapi kan nggak ada akreditasi. Jadi kalau kita nulis buku pun ya yang penting ada ISBN kan. Kemudian ada diatur tuh dalam kalau nulis kepangkatan. Kalau nggak keperluan kepangkatan ya bebas saja, tulis saja nggak masalah. Nah, tapi kalau jurnal nggak bisa. Ini yang perlu pengelola jurnal harus tahu ini substansi ya, substansi menjadi pengelola jurnal. Kita harus berdamai dengan aturan-aturan jurnal karena kita tidak sendirian dalam jurnal. Jurnal itu kumpulan. Dalam mengelola pun nggak boleh sendiri. Kalau mengelola sendiri ya itu tadi nggak terakreditasi, tengok aja editorial timnya sendiri semua ya nggak terakreditasi lah nanti. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa jurnal ini adalah kesepakatan umum banyak orang yang itu kemudian menjadi kerja bersama di situ. Sebuah tim ya, teamwork. Kalau ada yang mengolah sendiri gitu ya memang ya mungkin di awal-awal boleh, tapi harus diarahkan untuk memang teamwork ya, karena memang jurnal ini adalah sistemnya, di sana adalah sistem yang mengharuskan kerja tim. Nah, itu ya Pak Malkan. Nah, oleh karena itu dalam paragraf itu ada ide, ada satu kalimat yang berisi ide utama. Ide utama. Jadi gini, paragraf adalah sekumpulan kalimat yang berisi sekumpulan kalimat yang memiliki satu gagasan utama. Nah ini gagasan utama ini, ya kan? Nah, itu kan? Gagasan kalimat yang jelaskan atau yang berisi ya, kalimat yang berisi tentang gagasan utama tersebut perlu diberi penjelasan yang dapat memberikan kelengkapan pada pemahaman gagasan utama yang disampaikan oleh penulis kan gitu. Selain itu kan gitu. Paragraf juga perlu dilengkapi dengan
detail atas gagasan utama tersebut sehingga ia lebih mudah dipahami oleh pembaca, ya kan? Paragraf yang baik akan menyediakan kalimat pamungkas yang menjadi kesimpulan atas gagasan utama yang disampaikan. Nah, ini kan satu paragraf tuh, ya Pak Malkan kan? Ya, jadi itu contoh, ya minimal kayak gitulah. Nah, ini berapa kalimat nih? Nah, tapi kan sebenarnya masih ada ruang banyak di situ. Jadi ada ruang, misalnya masih ada, bisa ditulis contohnya dan lain-lain di sini ya. Jadi di sini nampak enggak ini Bapak Ibu kalau di laptop masing-masing? Nampak Pak. Nampak enggak Pak Malkan? Nampak. Ya. Jadi ini contoh yang ini minimal kayak gini. Ya, tapi kalau sudah banyak sampai satu halaman itu satu paragraf, satu halaman, ini keterlaluan. Apa yang di situ? Itulah yang macam-macam mimpi-mimpi semua masuk situ semua. Itu kan. Nah, jadi kita harus direct, langsung to the point dan langsung pada poinnya. Kayak gitu, Pak. Gimana Pak Malkan? Mungkin saya perlu minta contoh dari Pak Malkan. Mana yang nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat jurnal Pak Malkan lah kalau gitu. Kita lihat jurnal Pak Malkan. Saya ini ya stop sharing ya. Saya lihat jurnal. Kita lihat jurnal Pak Malkan tadi. Mana tadi? Apa ini? Ini ya. Oke. Ini jurnal siapa ini? Jurnal Pak Malkan jurnal apa kemarin? Ya, kedengaran Pak Malkan. Perbankan ya. Nanti ada ini di antara ini nih ya. Mana ini? Mas Injai. Di 17. Atau udah, nggak apa-apa, kita buka satu-satu dari sini aja. Mumpung ini. Ya. Baik. Dikit kan jelas nggak? Ya Pak, jelas. Bisa dipahami? Ya Pak, bisa. Oke, baik. Makasih Pak. Yang lain, ada pertanyaan lain selain Pak Malkan? Saya Pak. Pak Hayan? Iya Pak. Oke, silakan Pak Hayan. Saya stop sering dulu ya. Ya, biar buka Pak Hayan nampak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi sudah lihat-lihat jurnal Al-Altab. Jadi saya tips-tipsnya untuk bisa mencari editor sama reviewer internasional itu bagaimana Pak? Baik. Itu kan kalau menurut kami saya sangat sulit Pak. Baik. Ini Pak Hayan, jurnalnya apa Pak Hayan? JCE tadi Pak. Yang JCE ini ya? Oke, ya, Pak. Saya coba cek kita ya. Baik, itu saja pertanyaannya Pak Hayan. Ya, sepertinya itu dulu Pak. Baik, terima kasih. Kita lihat ini pertanyaan Pak Hayan ini bagaimana tips untuk mencari editor-editor dari luar gitu ya. Coba kita lihat. Ini editor in chief. Bu Retno Dwi Astuti. Ada Bu Retnonya di sini Pak Hayan? Ada Pak. Tapi ini saya di tempat yang lain. Oh, Bu Retno lagi tidak di Zoom di sini ya? Sebentar saya pindah dulu Pak. Oke, nggak apa, biar kita ini. Ya, biar kita sampaikan juga kepada Bu Retno. Ya Pak. Wah, ini sudah banyak ini. Sudah lumayan nasional kan? Sudah Pak. Oke, jadi kita lihat ini tadi sesuai dengan pertanyaan Pak Hayan. Jadi JCE ini sudah cukup lumayan nasional, tapi ini kayaknya mau diarahkan ke Inggris ya? Ke Scopus. Kalau ya mungkin 5 tahun lagi lah Pak.
Soalnya proofreadingnya juga kan belum ada. Ya, banyak lah. Artinya mulai dari sekarang kan sudah disiapkan, bagus. Karena artinya kalau PAJ ini, kita PAJ ini nanti Sinta dulu. Ini sudah Sinta berapa ini kemarin? Belum Bapak, masih mengajukan. Oke, sip. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini terakreditasi dulu. Ya Bapak. Ini siapa yang masih aktif tuh? Oh, masih dari dalam situ ya? Ya. Baik, jadi kalau saya lihat ini sudah nasional ya, ada di Merauke, ada di Jawa, ini memang di Jawa, kemudian di Pamekasan, di Madura, ada Palangkaraya ini, ada Kalimantan ya. Jadi semua pulau sudah terwakili nih, ada Kendari kan? Ikut pengelola jurnal PAUD seluruh Indonesia, Pak. Wah, oke, baik. Jadi yang tips yang pertama memang, yang pertama itu kita pakai jaringan kampus ya, jaringan kampus. Ini sudah betul, sudah dilakukan. Jaringan kampus itu jaringan prodi dan seterusnya, karena ini kebetulan prodi se-Indonesia ada, itu sudah bagus ya. Nah, tapi kan jurnalnya untuk jaringan luar negeri belum ada. Nah, jaringan luar negeri ini yang pertama bisa dilakukan adalah dengan jaringan editor yang ada. Misalnya editor in chief dan editor-editor yang lain. Ini bisa ditanya ya, misalnya gini, Bu Retno, jaringan Bu Retno, di luar negeri ada enggak? Ini di personal. Jadi biasanya mencari editor ini, kalau ada hubungan personal itu akan lebih kuat, lebih bagus, dan dia ditanya. Kalau orang luar itu biasanya ditanya, jangan main pasang kalau main. Nah, jadi ini penting karena dengan jaringan personal ini nanti kalau ditanya akan akan memudahkan kita. Nah, jaringan Bu Retno saya kira mungkin sebagai editor in chief sudah banyak ya, sudah banyak. Kemudian jaringan kawan-kawan editor ini, editorial board ini kita minta, misalnya Bu Arif Nur Sihah kan, ada enggak kawan di luar negeri? Nah, tolong kenalkan, tolong hubungi. Nah, kemudian dimintakan. Nah, setelah itu disampaikan kan, dikirim email. Nah, kalau dikirim email kan, nah jadi gitu caranya. Jadi pertama jaringan personal, editor in chief dan editor yang lainnya. Kemudian dari editorial board yang kawan-kawan ini semuanya, itu cara kedua. Cara ketiga, kita pas ikut-ikut, seringlah editor ini ikut-ikut konferensi. Ya, ikut konferensi, saatnya itulah untuk jaringan-jaringan. Nah, itu penting. Jadi pengelola jurnal itu, editor in chief, editor, lapor aja kepada pimpinan, saya perlu ini, karena ini untuk ini. Apalagi sekarang kan kebijakan kampus berpihak pada jurnal kan. Gitu. Kemudian cara yang keempat, yaitu Pak Hayan dan mungkin Ibu Retno, yang lainnya juga, boleh mencari ya di internet kontak-kontak para atau orang-orang akademisi yang ada di internet, cari kontaknya, kita email langsung. Berani saja email, ya latihan ya, email dia ini kami perkenalkan ini kasih tahu. Nah, mohon dipelajari. Nah, kemudian we invite you to be one of the editors in this journal, our journal. We would appreciate if you like to be our editor, kan gitu kan? Tulis pakai bahasa Inggris yang betul, diedit dulu. Nah, ini juga cara yang ampuh ya, cara yang ampuh. Kalau di Relawan Jurnal Indonesia itu beberapa kali telah dibicarakan ya, banyak pemateri-pemateri yang ditanya seperti itu. Jadi banyak jaringan, termasuk Relawan Jurnal Indonesia sekarang juga berjaring dengan banyak pihak, dengan Crossref ya, setiap hari Sabtu itu ada annual Crossref meeting ya. Jadi itu salah satu sebenarnya. Nah, kita sebagai pengelola jurnal juga begitu. Nah, boleh. Dan itu berani saja. Sama dengan begini. Ini contoh lain ya, yang ada kaitannya. Jadi kalau Pak Hayan ditanya, Pak Hayan sudah pernah menerbitkan artikel di Scopus? Wah, belum, kata Pak Hayan.
Terus, kenapa belum? Saya ya belum berani gitu, atau belum belum berani gitu ya. Nah, kalau nggak berani, kenapa nggak coba? Oh, dicoba nggak ada sanksinya, nggak bayar kok. Coba nggak bayar, email nggak bayar kan bayar. Coba saja, nggak apa-apa. Kalau dapat berhasil, alhamdulillah. Kalau nggak berhasil pun nggak dihukum, ya kan? Nah, nggak dihukum, nggak ada yang marah. Yang marah, jadi coba saja. Nah, itu barangkali tips-tips yang bisa dilakukan supaya Bapak Ibu sekalian punya tim editorial ini yang lebih bervariasi. Ya, ini kan menarik kalau sudah kayak gini. Ini kan udah nasional, ini bisa Sinta 2 segera nih mudah-mudahan kan. Kemarin dapat berapa ini evaluasi dirinya? Evaluasi dirinya kemarin saya isi Sinta 4, Pak. Oh gitu ya, mungkin karena aspek-aspek lain ya. Tapi kalau dari editorial tim ini sudah nasional. Nah, artinya mampu bisa ke arah Sinta 2 kan gitu. Cuman mungkin aspek-aspek yang lain. Ya, aspek yang lain kita lihat misalnya, coba kita lihat dulu. Kita lihat tadi kan kita lihat judul ya. Sekarang kita lihat arsip. Ini kita ambil contoh yang pertama aja ya. Yang pertama. Kita lihat. Sekaligus kita klik nih, DC kan. Nah, ini. Judulnya sudah ada ya. Nah, judul itu singkat, padat, dan jelas. Kalau terlalu panjang juga nggak efektif. Ya, ada yang bilang judul itu paling kurang lebihnya 12 kata. Atau ya 14 kata gitu. Terlalu banyak susah juga. Terlalu pendek juga susah. Ada juga bentuk judul dalam bentuk pertanyaan, boleh, nggak apa-apa. Misalnya ya ada, nanti kita lihat contoh-contoh artikel yang judulnya itu pertanyaannya. Nah, ini nama sudah oke. Nah, Institut Teknologi Madura sudah, kemudian ini sudah ya, sudah bagus lah ya. Kalau dinilai ini tadi judulnya sudah bagus, bisa dapat 2. Tapi ini judulnya ada ini ya, abstrak dalam bahasa Inggris ada ya, bahasa Inggris. Nah, abstraknya kita lihat isinya kan, lihat isinya apa nih, menambahkan bukannya aturan belajar ini kan. Ilustrasinya tadi, artikel ini akan membahas. Nah, jangan akan lagi, artikel ini membahas ya. Jadi akannya harus dibuang. Saya ulangi lagi, artikel ini adalah hasil dari penelitian. Jadi jangan lagi akan-akan. Jadi bila perlu itu past tense lah, sudah yang lalu. Karena apa? Karena kita sedang menceritakan, ya, menyampaikan hasil-hasil penelitian. Dan peran orang tua dalam metode yang digunakan, ada metode pelajaran digunakan, menjadikan peran teman-temannya kan. Nah, anak ini dulu, kemudian anak orang tua berpikir. Nah, ini mungkin coba lihat ya. Ini ada kesalahannya apa, huruf besar enggak kan gitu kan ya. Di apa, adapun. Nah, ini kan A-nya kecil. Ini terusnya editor nih, kesalahan editor nih. Nah, itu kan adapun ya. Tapi ini sudah lumayan. Adapun peran penting orang tua dalam bagaimana ya, itu anak merasa tidak diri. Nah, A-nya malah besar, anaknya orang tua sebagai ini. Ya, ini udah lumayan nih. Mungkin akan bisa dikasih 2 atau 1 lah ini. 2 bisa kalau asesornya baik hati kan. Bahasa Inggrisnya atau bahasa Inggrisnya juga. The COVID-19 pandemic led to the issuance of learn from home rules. Ya, bahasa Inggrisnya harus diedit lagi. Cari, kalau bahasa Inggrisnya harus cari yang dosen bahasa Inggris lah, yang bagus ya. Ini kan kalimatnya nggak pas nih. The COVID-19 pandemic led to the issuance of learn from home rules for school children and work from home for teachers, including those who work in PIAUD institutions. Ya udah lumayan lah, mungkin ya PIAUD-nya ini yang tidak boleh singkatan, mungkin harus dibuat ini dulu. Jadi jangan singkatan.
Kalau tiba-tiba di depan sudah ada singkatan. Jadi begini rumusnya. Kalau kita mau buat singkatan, itu sebelum orang membaca singkatan, itu orang udah harus tahu dulu. Orang kan tidak familiar dengan, kita asumsikan bahwa pembaca ini semua orang di dunia ini, ya kan? Apalagi sudah online. Apa semua orang tahu PAUD? Maka harus dijelaskan dulu. Walk-in pendidikan anak usia dini dalam kurung PAUD. Kan? Nah, baru selanjutnya pakai PAUD. Nah, gitu. Artinya orang sudah tahu dulu. Nah, tapi ada juga yang tidak mau. Sebaiknya memang PAUD ini nanti di dalam ini saja, di dalam body abstrak, jangan disingkat dulu. Ya. Tuh, bentarnya lah dan seterusnya nanti. Nah ini kan this article will discuss kan, ya, karena dia nerjemahan dari atas. The current situation demands maximum parental involvement and restores the nature of children's education in the family. Oke, lumayan bagus sih bahasa Inggrisnya. This article will discuss. Nah ini kan will-nya, jadi di artikel discusses the role of parents in accompanying children at home during a pandemic time. Ya. Begitu Pak Hayan, ya kita lihat sekarang tadi kata kunci mana, lihat kata kunci. Nah, ada kata kuncinya nggak nih? Oh nggak ada kata kunci. Oh ini ya, pandemics, accompanying children, the role of parents, sudah bagus nih, ya kan? Sudah bagus karena orang tua. Jadi kata kunci pandemi, mendampingi anak, peran orang tua. Jadi mendampingi anak, peran orang tua. Oke, sudah lumayan bagus nih. Apa kata kunci sudah dapat nilai 1 ya. Setelah itu apa? Setelah itu nah, bahasa ya, bahasa nanti kita lihat di dalamnya. Pendahuluan, nah struktur, nanti struktur kita lihat. Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi untuk pemerintah mengeluarkan surat edaran Mendikbud tahun yang menentukan aturan belajar dari rumah, from home. WFH, work from home ya. Bagi anak sekolah dan pekerja di rumah, work from home bagi guru, termasuk mereka yang bekerja di PAUD. Nah ini kayaknya ini kalimat ini kan ada di abstrak, ya kan? Persis nih kalimatnya ada di abstrak. Coba kita lihat. Nah ini kalau bisa nggak boleh diulang, harus pakai bahasa lain, edit lagi. Nah, jadi ada dalam satu, ini memang susah juga ya. Kita kadang-kadang minta penulis untuk merubah, nggak juga kita harus bekerja, tapi memang itulah dilemanya. Jadi ini kan kalimatnya sama persis, sejak coba dilihat dari yang ini kan, sejak ditetapkannya sebagai pandemi kan. Ya hampir sama ya, tapi udah agak berubah lah, ya sejak ditetapkannya. Tapi ini ada ya udah diedit sedikit, lumayan lah ya. Nah, jadi kan ini sejak ditetapkannya ini nggak ada, jadi langsung COVID, pandemi dan seterusnya. Oke, lumayan. Ya terus ini satu paragraf ada 2 kata, 2 kalimat. Ya lumayan ini 2 kalimat, sebenarnya ya ditambah kan. Untuk pendidikan Indonesia, kondisi ini merupakan hal yang tak duga bagi guru. Oh, ada 3 nih. Ya, ini kan lumayan nih, sudah minimal nih. Jadi sudah bunyi, sudah enak juga ini. Lumayan ini sudah sudah kelihatan kerja editor ya. Ini sudah kelihatan kerja editor dari paragraf ini saja misalnya kan. Oke. Pak Hayan ya tadi nih. Gimana Pak Hayan? Sudah. Bilang Pak, ada ya. Baik, saya kira sudah kelihatan di situ Pak Hayannya. Jadi bahasa, ya kan? Bahasa kemudian yang lain-lain. Oke, nanti diperhatikan. Nah, pembahasan, ada pendahuluan, pembahasan, kemudian apa ini? Ya, kemudian, nah coba lihat kesimpulan. Nah, ini kan, oh, ini referensi. Ada kesimpulannya enggak nih? Ada kan kesimpulan. Ini pandemik, ya ini
Kesimpulannya satu paragraf. Oke, kesimpulannya satu paragraf boleh. Apa? Tapi dah berisi. Ya ada poin penting. Kegiatan belajar di rumah menjadi titik belakang keluarga. Mungkin editing titiknya masih lebar gini ya. Kayak gini kan. Ini masih perlu kerja editor dalam mengedit ya. Tata tulisnya yang masih agak perlu dibetulkan. Karena tadi ada huruf besar yang harusnya huruf besar tapi huruf kecil memulai kalimatnya. Atau jangan-jangan ini kalau dicek, jangan-jangan ini penulis yang memang punya tulisan seperti ini. Nah, nanti asesor itu punya akses karena diminta oleh Arjuna passwordnya editor ya, akun dan password editor. Nanti asesor akan melihat artikel yang masuk dan artikel yang terbit ini ada perubahan nggak. Kalau nggak ada perubahan, oh ini memang nggak dikerjakan oleh pengelola gitu. Berarti ini penulis yang ini. Jadi itu penting juga ya. Kalau dilihat dari sini kayaknya pengelola memang belum melakukan pekerjaan, yang melakukan pekerjaan ini penulis. Kenapa? Karena titik komanya belum kelihatan. Jadi asesor akan dengan cermat dia bisa mencari kesalahan. Misalnya kesalahannya tata tulisnya tidak bagus, isinya udah lumayan. Oh ini bisa jadi isinya memang penulisnya lumayan bagus, tapi tata tulisnya belum diperhatikan. Nah ini kan kerja editor ya. Jadi begitu. Sementara Pak Hayan, ada pertanyaan lagi? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nanti pertanyaan Pak Hayan yang pertama tentang tips tadi bisa untuk teman-teman semua yang ada di sini dan disampaikan oleh editor in chief-nya kepada editor in chief-nya Pak Hayan. Jadi tips-tips itu perlu dilakukan. Makanya editor in chief itu satu selain memang di bidangnya, juga aktif ya dalam asosiasi keilmuan di bidangnya, sehingga punya teman banyak yang satu disiplin. Nah ini disarankan supaya apa? Supaya untuk membuka jaringan jurnal ini, baik itu untuk artikelnya, untuk reviewernya, ya, dan untuk editor board yang bisa tak bantu untuk dipasang di jurnalnya. Baik, ini jurnal ini sudah cukup ya. Sekarang silakan ada yang lain. Oh ini ya J ini ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Jurnal Kans Pak. Kans, saya belum menemukan Kans yang mana. Coba Ada, kita cari. Tadi saya kirim linknya kansadra.org.id. Di Zoom ya? Kemarin kan kita sudah bahas yang Di dalamnya chat ya Pak. Zoom. Oke, saya cek di chat Zoom ya. Sebentar. Mana tadi chat Zoom? Oke, ini ya. Chat Zoom. Oke. Mana ini? Di atas ya. Ini ya, Kansadra RCID ini ya. Oke, kita klik. Ya, ini ya. Oke, ya kemarin sudah ini. Jadi gimana pertanyaannya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi Ibu ya, Ibu editor in chief-nya ya. Baik, kita lihat. Aduh, malah Garuda pula. Kita lihat misalnya ini ya. Nah, ini sudah berbahasa Inggris semuanya. Sudah kemarin ini sudah Sinta berapa, Bu? Sudah Sinta berapa, Bu? Kans filosofia. Oh, Kans belum muncul Pak. Loh ini sudah belum muncul di situ ya? Oke, Belum, Pak, belum. saya share lagi. Sekarang sudah. Nah, ya. Kemarin Ini sudah itu, Sinta belum, Sinta Pak. berapa? Ini Belum yang ya? kemarin kita diskusikan yang mati 4 tahun itu. Oh iya, yang mati 4 tahun. Jadi ini isunya 2016 nih ya. Ya betul Oke, Pak. tapi saya kira karena ini sudah mati 2016 kan, nanti kan mau 2020, tapi ya yang ke depan aja yang diperbaiki. Yang ini kan sudah ya. Betul. Ya, yang ini sudah. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh misalnya gini aja, ini
ini kok ada pakai nomor 1, nomor 2. Nah, ini diperbaiki nih. Ini kemarin waktu manajemen sudah dikasih catatan-catatan. Misalnya artikel tuh enggak nomor 1, nomor 2 gitu enggak ada nomornya, ini dibuang misalnya kan. Sudah dikasih catatan waktu manajemen kemarin, penomoran. Ya, Pak. Ya, itu diperbaiki. Jadi dirubah langsung, tidak ada nomor 1, nomor angka 1, angka 2 nih enggak ada, langsung artikel dia. Coba lihat di jurnal-jurnal yang sudah Sinta 2, gimana caranya? Bagaimana cara menulis di metadatanya. Nah, gitu ya. Ini kan seperti ini, kan? Jadi ya kalau ini nggak pakai nomor kan? Oke, kayak gini nggak pakai nomor. Artikel, ya, author, Professor of Islamic and Oriental Arts, Universitas Islamic University Malaysia. Kan ini udah dapat tulis dari luar negeri. University Islam Malaysia. Ada UIM, University Islam Malaysia. Ada ya. Jadi 2. Ya, oke, ini ada namanya 1, 2 ini Laila Tajer. Nah, abstrak bahasa Inggrisnya ada? Nggak ada kan? Oh, ini harusnya kalau berbahasa Inggris, nah, abstraknya bahasa Inggris juga dan bahasa Indonesia. Tadi kan? Keywordnya Rumi, ilmu Jawa, Misnawi, simbolis malwar, ekspresi. Nah, ini yang dalam bahasa Inggris ini kontennya isinya dalam bahasa apa? Bahasa Inggris, Pak. Cuma mungkin karena websitenya terjemah otomatis, jadi mungkin tampil di yang lain jadi bahasa Indonesia. Oh gitu. Ini yang terjemah otomatis itu ya. Berarti saya harusnya buka yang berbahasa Inggris ya. Ini kan, nah kita lihat. Ini kita lihat ininya. Ini lagi loading dia. PDF-nya. Nah, ini. Oke, nah ini kan. Nah, ini yang 2016. Oke. Sign of the self as depicted in the story of the snake catcher. Oke. Ini filsafat ya. Jadi nama profesor ini, kemudian ini. Kemudian abstrak, self is always become. Nah, ini kan bahasa Inggrisnya mungkin coba the self is always become misalnya kan. Nah, minta edit lagi lah, walaupun ini dari Malaysia, belum tentu juga bahasa Inggrisnya bagus. Jadi ini kayak gini nih, gimana ini? Orang bahasa Inggris tanya nanti ya. Nah, jadi bahasa Inggrisnya begitu asesor lihat yang pertama, the self is always become. Wah, ini kok kayaknya janggal ini. Nah, gitu. Jadi sekali lagi minta tolong edit yang bahasa Inggris ya. Nah, ini ada abstrak bahasa Inggris, tapi ini bahasa tadi kepada bahasa, nanti bahasanya akan berkurang nilainya, di 0 nilainya atau 1, sayang juga kan. Persoalan diri menjadi isu yang sangat sentral dan seterusnya. Ini tidak. Ya. Oke, ini ada perdebatan ya untuk D dan seterusnya ini, kalau nggak disebut pun sebenarnya nggak apa-apa, gitu. Tapi ada yang tidak sebut, tapi biasanya di abstrak itu orang tidak mau ada kutipan, ada tahun, ada kayak gini biasanya ya. Jadi lebih baik dihilangkan saja, tapi nanti di dalam body dijelaskan, ya. Karena nanti orang kan kalau Rumi sudah tahu, mungkin nanti di dalam body akan dijelaskan lebih bagus ya. Dan kata kunci how to cite. Ini how to cite ini, ya itu tadi sebenarnya nggak ditulis di sini nggak apa-apa, karena ini dalam bagian artikel kemarin udah kita ini ya, udah kita buka ya, kan udah, kemarin kan. Nah, sekarang kita lihat, nah, jadi kan, nah itu sekarang kita, jadi judul, afiliasi, kemudian abstrak, kata kunci sudah, kalau bahasa tadi sudah sekalian ya, bahasa sudah sekalian. Jadi ini yang kayak gini, apalagi ini paling depan, ini sangat krusial. Ini ada kesalahan grammar ya. Saya kira itu, Pak Egi ya. Tokans. Baik, selanjutnya mana ini yang mau ini? Siapa lagi? Pak mau tanya Pak. Yang mau ya boleh. Siapa ini? Yang mana?
Kan dalam Bu Nurjana. Iya, Pak. Ya, mana videonya Bu Nurjana? Biar yang lain tahu, kenal juga. Jadi kan Pak, Lagi di mana ini? lagi di Kampus. rumah, Pak. Lagi WFH. Coba videonya dibuka Bu Nurjana. Di rumah. Oh gitu. Ya gimana Bu Nur? Jadi kan tadi tentang judul itu kan harus, kalau yang isinya bahasa Indonesia, dia bahasa Indonesia, Pak. Judul artikel. Ya. Kemudian dari ya. artikel kami ini ada yang bahasa Inggris judulnya, padahal isinya bahasa Indonesia gitu. Kemudian ada beberapa apa namanya, abstraknya kan sebaiknya tadi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, sedangkan kami satu aja itu. Itu gimana, apakah diganti atau Satu aja. Isinya bahasa Indonesia, Ya. abstraknya bahasa apa? abstraknya isinya bahasa Indonesia, abstraknya bahasa Indonesia. Jadi tidak sinkron, Pak. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris gitu. Jadi ada beberapa itu tidak konsisten gitu. Apakah diperbaharui Jadi pertanyaannya, atau dibiarin aja? Pertanyaannya, yang udah dipublish itu apakah diperbaharui atau dibiarin aja? kalau yang sudah dipublish, ya sudah dibiarin saja Bu. Nah setelah itu, yang ke depan, nah Ibu ikuti seperti yang tadi. Artikelnya sekarang udah diputuskan pakai bahasa Indonesia semua artikelnya? Iya, ada beberapa artikel bahasa Inggris gitu, Pak. Nah sekarang artikelnya ke depan nomornya itu mau berbahasa Inggris saja atau berbahasa Indonesia saja atau masih campur? Masih campur, Pak. Nah kalau masih campur, artikelnya, kalau artikelnya berbahasa Indonesia, abstrak, judul semua berbahasa Indonesia, ditambah abstrak bahasa Inggris. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi ada 2 abstrak. Abstraknya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gitu ya Bu ya. Iya, iya. Oke. Apakah jelas ini Bu? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi? Berarti, Silakan. Pak, kalau yang bahasa Inggris tadi hanya bahasa Inggris, dia artikelnya bahasa Inggris. Abstraknya kan bahasa Inggris saja, nggak pakai bahasa Indonesia. Ya, kalau artikelnya berbahasa Inggris, boleh abstraknya berbahasa Inggris saja. Tapi lebih baik bahasa Inggris dan bahasa Indonesia supaya orang kita juga bisa baca. Karena di Arjuna ya. Nah ini kita mau akreditasi Arjuna. Tadi yang dinilai itu boleh berbahasa Inggris saja. Tapi dalam penilaian berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia itu ada poinnya. Poinnya lebih tinggi. Gitu Bu Nurjana. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Tapi dengan catatan artikelnya itu abstraknya tadi walaupun 2 bahasa, tapi dengan bahasa yang baik dan benar, akan ada poin bahasanya. Nah, poin bahasanya tadi misalnya grammarnya, ya, kemudian tata tulisnya, ejaannya, begitu. Baik Pak. Itu ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi Bu Nurjana? Nggak ada Pak. Dari jurnal apa tadi Bu Nurjana? Ikhtiar Pak. Ikhtiar ya. Iya. Oke. Ada yang lain yang mau ini? Saya sambil cari jurnal Ikhtiar ini udah saya buka semua sebenarnya. Saya Pak dari Arisalah, Bu Badra Uyuni. Arisalah. Dari jurnal Arisalah. Ya, Arisalah di mana Bu? Jakarta. Oke, ini ya. UIA Asyafiyah Jakarta. Ini kah? Ada anak di sini Bu? Belum saya share ya. Saya Badra Uyuni. Ya, Pak Zen yang kemarin tempo hari sudah aku review Pak Zen. Ini chip editornya Bu Badra. Oke, ini ya jurnalnya udah muncul itu, betul? Iya. Iya Pak. Iya benar Pak. Ya, kemarin Bu Badra sudah kita bongkar tulisan Ibu. Pas Ibu juga menulis. Jadi apa pertanyaannya Bu? Pertanyaannya boleh nggak Ibu sebagai editor in chief nulis di jurnalnya sendiri gitu ya? Tapi tak usah banyak-banyak. Saya juga ya boleh tapi nggak usah banyak-banyak. 1 saja cukup. Nulis Ibu di jurnal lain ya. Supaya apa? Ya nilainya tinggi lah. Masa nulis di jurnal sendiri banyak-banyak.
kan nanti orang bilang ya nulis sendiri, edit sendiri, ya pantas lah terbit. Tapi boleh, bukan nggak boleh. Terus apa pertanyaan lain? Pertanyaannya gini Pak, kalau misalnya pertanyaan gini, kita kan sekarang alhamdulillah sudah membuat abstrak itu dalam 2 bahasa. Nah, kalau misalnya yang didahulukan itu bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya, atau misalnya artikelnya itu berbahasa Arab, mana yang harus didahulukan, ditampilkan gitu. Kadang-kadang kan nanti kalau misalnya kita lagi upload itu kan, apakah harus dua-dua abstraknya itu kita upload, atau gimana? Mana yang didahulukan, Indonesianya, Inggrisnya? Kalau artikelnya bahasa Indonesia, apakah bahasa Indonesianya dulu atau bahasa Inggrisnya? Kalau artikelnya bahasa Inggris, bahasa Indonesianya dulu atau bahasa Inggrisnya gitu? Masih agak rancu saya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi dalam Arjuna itu tidak ada ketentuan untuk yang mana yang lebih dulu. Tapi ketentuannya adalah konsisten. Jangan satu artikel, yang satu bahasa Indonesianya dulu, baru bahasa Arab. Yang satu bahasa Inggrisnya dulu, baru bahasa Indonesia. Ini boleh saja Bu, mau bahasa Indonesianya dulu boleh, mau bahasa asingnya dulu boleh, tapi konsisten, ya, konsisten. Nah, kalau artikelnya berbahasa Indonesia kan, berarti 2 bahasa tadi kan, abstraknya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau artikelnya berbahasa Arab, ya berarti bahasa Indonesia dan bahasa Arab, ya kan? Nah, itu kira-kira. Gitu ya Bu ya. Jadi masalah urutan atau letaknya, yang penting konsisten Bu. Yang penting konsisten. Boleh yang duluan yang mana saja, yang penting konsisten sehingga dia jadi tidak berbelang-belang ya, tidak sana nggak ya biar rapi lah gitu. Tapi memang tidak ada ketentuannya, tapi yang dinilai adalah konsistensinya. Seperti yang kita tampilkan tadi ya di materi yang saya sampaikan. Gitu ya Bu Badra ya. Masih ada Bu Badra? Baik, terima kasih. Ya, cuman Enggak, ini Pak, memang cukup, masih Pak. ada masih ada catatan yang kemarin mungkin Bu Badra tidak sempat mendengar langsung. Tapi kemarin Pak Islauddin ya. Iya Pak Isahuddin. Ya betul Pak. Mungkin sudah sampaikan kepada Bu Badra dari artikel Bu Badra seperti itu. Jadi memang harus ada perubahan ya, artikel yang masuk dengan artikel yang terbit. Jadi itulah fungsi jurnal. Jurnal itu artikel yang disubmit oleh penulis, walaupun ibu sendiri yang menulis submit, itu harus ada perubahan. Nah, karena apa? Karena sudah melalui review. Kalau nggak melalui review ya yang disubmit yang terbit itu berarti kan nggak ada fungsi jurnal. Jurnalnya cuma meng-online kan saja. Jadi bisa saja dibuat di online di tempat lain, tidak di jurnal. Itu ya Bu ya. Baik, Pak, terima kasih. Pak. Ya, makasih Bu Badra. Sukses ini. Jadi kemarin sudah submit ini ya kemarinnya Pak Islauddin ya? Bu Badra ya? Sudah keluar sudah Pak. Sudah ke itu. Arjuna. Oh, yang Sinta 5 tapi kembali Sinta 5 itu ya. Ya. Belum Pak. Jadi baru pertama kali. Sinta baru 5 pertama kali. Iya, baru pertama kali. Tahun ini. Tahun berapa ya? 2019 apa? Lupa. Ya. Kayaknya tahun ini deh Pak, baru keluar sih Pak. Waktu itu kan sempat keblokir, terus tahu-tahu keluar Sinta 5 gitu. Jadi belum pernah ngajuin sebelumnya. Kalau begitu, boleh saran ya. Ibu nomor yang akan terbit nomor bulan berapa? Yang akan terbit yang belum 2021 awal. Di bulan apa? Bulan Januari insya Allah. Nah, jadi bulan Januari ini dimaksimalkan apa yang diperoleh di pelatihan ini, dimaksimalkan 5 artikel kan? 5 atau berapa? Insya Allah 7. Nah, 7 artikel dimaksimalkan substansinya, editingnya, reviewnya semuanya. Kemudian di tampilannya diperbaiki semuanya sesuai dengan review yang kita dari sejak awal. Baru Ibu ajukan reakreditasi di tahun 2021 yang periode 1. Nah, pada saat reakreditasi, jurnal Ibu ini yang dinilai yang Ibu akan terbit di Januari itu. Nah, kalau itu bagus, kemungkinan besar Ibu jurnalnya bisa naik peringkat.
Nah, ini pelatihan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi memang lahan cara atau langkah untuk kenaikan peringkat Ibu. Jadi kalau saran saya sudah ada artikelnya semuanya. Pak, boleh saya tanya Pak Janun? Ya, dikumpulin kalau begitu kalau ya. Periodisasi akreditasi itu di 2021 tanggal berapa aja ya Pak? Bulan apa aja Pak ya? Kalau boleh tahu. Itu 3 kali setahun. 3 kali. 3 kali ya. Kalau tidak salah itu di bulan 5 ya. Kalau nggak salah itu di bulan 5. Keluarnya itu kan bulan 5. Tapi biasanya masuknya dari awal tahun kan. Kemudian di bulan kemarin itu di bulan Juni ya kemarin keluar itu. Juni atau Juli ya. Kemudian yang sekarang nanti keluarnya akan di bulan mungkin di akhir tahun gitu. Nah, tapi itu kan nanti all year ya. Jadi kalau sudah diterbitkan di Januari, jangan terlambat terbitnya. Sudah nanti disubmit saja di bulan Februari itu. Bapak kan anggaplah terbit molor sampai Januari tanggal 31. Nah, setelah itu 2 hari 3 hari submit langsung. Dia akan buka, dia buka sepanjang tahun ya. Pak Islahuddin, Bu Badra sepanjang tahun buka dan nanti mereka yang akan mengikutkan. Tapi kalau Ibu submit di bulan Februari itu ya kemungkinan besar akan masuk di periode 1. Nah, maka saran saya dari sekarang artikel masuk ya dikelola lewat OJS, kemudian dikirim lewat reviewer, nanti reviewer mereview, hasil reviewnya diupload di akun reviewer terus sama OJS-nya melalui OJS di sistemnya dilewati ya. Jadi walaupun Ibu misalnya berdua, bertiga ya, tapi pakai akun reviewer ya. Pakai akun reviewer masuk di situ, diupload catatan reviewer yang catatan pakai komentar ya, di komentar di body artikel sama ada review form. Itu lebih bagus. Jadi review itu ada 2 macam. Review form yang secara umum itu ditulis, ada formnya, Ibu bikin form, reviewer tuh ngisi di situ. Dan komentar langsung pakai track changes atau komen di Word itu. Dua-duanya ada, nanti disubmit oleh reviewer, 2 reviewer, ya kan? Dan blind, dibuang semua ininya, nama dan afiliasinya apa, kemudian diupload, kemudian diedit, nanti perbaikan langsung diupload dari akun author ya, akun author seperti kemarin yang waktu manajemen sudah dicontohkan kan. Nah, tata kelola itu diikuti dan berubah dari artikel yang masuk kemudian yang terbit, kemudian tata tulis diperbaiki dengan baik, saya yakin peringkatnya naik. Itu besar sekali poinnya itu. Nah, jadi kita berharap ya, Jurnal Al-Risalah di 2001 sudah ada laporan. Nanti Al-Risalah naik peringkat dari Sinta 5 menjadi Sinta 2 langsung. Wah, lumayan kan? Nah, kalau bisa Sinta 2 langsung kan amin, bagus. Pak, amin. Nah, kira-kira sudah ada bayangan kan untuk seperti itu? Ya, Insya Pak. Allah sih Pak. Insya Allah. Cuman lagi Karena- sibuk nyari artikelnya. Ya, ini keuntungan sudah submit artikel dan sudah keluar nilai akreditasinya. Keuntungannya adalah boleh reakre berikutnya, 1 nomor saja yang dinilai. Nah, itu keuntungan. Itu bagus nih, ada salah. Begitu ya, Bu Badra? Ada Iya yang Pak, baik Pak. ditanyakan? Terima kasih Pak. Baik. Ini ada jurnal-jurnal yang belum ikut dibahas atau belum bertanya apa gimana yang lain yang belum pernah. Saya tanya, Pak. Salah bagus. Dari mana nih? Jurnal apa? Dari Al-Fusha. Al-Fusha. Saya mau tanya terkait dengan abstrak itu, Pak. Terkait dengan abstrak. Ya, abstrak. Oke. Ya, ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama, naskah kami itu kan menggunakan bahasa Arab. Ya. Kemudian tadi saya kok samar-samar mendengarkan apakah di abstraknya itu ada 2 bahasa Arab Indonesia atau Inggris Indonesia, Pak. Nah, Ya, yang pertama bahasa Arab. Nah, gimana, Pak? jadi yang ditanyakan abstraknya bahasa Arab Indonesia atau bahasa Arab Inggris? Bahasa tadi kan disebutkan kalau teksnya menggunakan bahasa Inggris, maka abstraknya menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia.
Ya. Nah, yang teks saya itu kan teks kami itu kan menggunakan bahasa Arab. Nah, ini abstraknya dua, itu Inggris Indonesia atau Arab Indonesia, penggantinya Inggris maksudnya. Ya, nah, ini yang paling Inggris tepat ya. yang mana, ya? Nah, ini itu yang ya. pertama, ya. Yang pertama, terus yang kedua, seumpama pada metadata kami menulis seumpama judul dan abstrak dan juga keyword itu dalam 3 bahasa, bagaimana Pak? Apakah itu menyalahi ataukah tidak? Misalnya saya menggunakan 3 bahasa untuk judulnya, misal bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris, sehingga bisa untuk menyasar pembaca di Indonesia, Inggris, atau di pengguna bahasa Arab misalnya. Nah, cuman itu Pak yang mau saya tanyakan Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Pak, siapa tadi namanya Pak? Kafi, K-A-F-I, Tina Onul Kafi. Ya, Pak Kafi ya, alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya baru dapat pertanyaan yang seperti ini dari Pak Kafi ini. Terima kasih pertanyaannya. Nah, jawabannya begini. Kita lihat dulu ini ya. Tapi nanti kalau salah saya akan tanyakan lagi kepada teman-teman yang lain masalah 3 bahasa ya. Saya memang belum pernah dapat pertanyaan ini dan ini pertanyaan yang bagus. Kalau lihat dari di sini, maka ini Inggris dan Indonesia berarti ya, perhatikan Indonesia dan Arab. Tapi kalau tafsiran saya 3 bahasa saja Pak. Tafsiran saya. Kenapa? Nah, jadi karena Inggris itu kan untuk ini kan abstrak, ini kan untuk memang menjangkau pembaca. Logikanya tadi kalau bahasa Indonesia ininya, artikelnya, teksnya, kemudian abstraknya kan Inggris dan Indonesia. Tapi karena teksnya berbahasa Arab dan jurnal ini ada di Indonesia, jadi Arab sebagai teks utama, ditambah Inggris sebagai internasional yang lebih luas, dan Indonesia sebagai audien Indonesia, karena jurnal ini berada di Indonesia. Mungkin seperti itu tafsir saya Pak. Walaupun di sini dalam penilaian, dan berani namun jika dalam bahasa Indonesia, maka abstrak sebaiknya dalam 2 bahasa. Nah kan ini tafsirannya. Kenapa? Di sini tafsirannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, jadi kalau menggunakan bahasa, ya. Jadi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tetap Pak, ya? Ya, tambah bahasa Arab, ya kan? Gitu sebagai bahasa teksnya, kan? Oh ya. Jadi 3 bahasa abstraknya, ya? Ya, menurut saya begitu Pak. Karena ini tafsirnya begitu. Artinya bahasa dalam teksnya itu diikutkan sebagai apa? Karena itu untuk menggambarkan, menangkap isi teksnya. Jadi untuk menangkap isi teks keseluruhan, abstraknya dalam bahasa teks itu, kan gitu. Kalau artikel bahasa Indonesia, kan abstraknya bahasa Indonesia dan Inggris. Kalau abstraknya berbahasa Inggris, abstraknya bahasa Inggris saja boleh, ini kan? Nah, bahasa Inggris saja boleh. Nah, artinya abstrak itu harus ada dari bahasa teksnya, gitu. Nah, jadi kalau artikel dalam bahasa Arab, berarti teks bahasa Arab, abstraknya harus ada bahasa Arab juga. Ditambah bahasa Inggris untuk menjangkau yang lebih luas, bahasa Indonesia untuk menjangkau pembaca Indonesia. Begitu logika tafsirnya kalau menurut saya. Bagaimana? Atau pendapat Bapak bagaimana kira-kira? Itu berlaku di dalam teks PDF jurnalnya ataukah juga di metadatanya, Pak? Kalau metadata dan PDF itu kan harus sama. Jadi metadata dan PDF itu harus sama. Kalau memang metadatanya PDF-nya seperti itu 3 bahasa, berarti metadatanya diisi 3 bahasa. Karena yang cepat tertangkap oleh mesin agregator itu mesin pencari, mesin pengindeks kan di metadatanya kan. Begitu itu saya kira Pak. Terus kemudian yang pertanyaan saya yang kedua tadi itu gimana Pak? Yang kedua apa tadi Pak? Soal judul, abstrak, kata kunci, 3 bahasa di dalam metadata. Apakah itu juga nanti diukur penilaiannya Pak oleh pihak asesor? Nah, tadi kan kalau lihat judul, kalau judul kan sama seperti ini penilaiannya kan? Nah, jadi yang dinilai tidak bahasa jumlah bahasanya tadi, tapi yang dinilai itu apa ini tadinya? Nah, artikel, judul, representasi, kemudian terjemah judul di bagian, nah ini kan jika judulnya ini nanti
Jika artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, maka judul artikel ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Arab, judul artikel dalam bahasa Arab, tapi terjemahannya masuk dalam abstrak masing-masing. Ya kan? Nah, ini kemudian jika artikel ditulis dalam bahasa Inggris, maka judul artikel ditulis dalam bahasa Inggris, terjemahnya masuk dalam abstraknya. Judulnya kan gitu. Nah, dan kejelasan dan ketepatan. Menurut saya oke saja, Pak. Nah, jadi oke saja, tapi yang judulnya itu ikut dari bahasa body text artikelnya. Kalau artikel berbahasa Arab, berarti judulnya berbahasa Arab. Tapi nanti yang terjemahan dalam bahasa Inggris dimasukkan dalam bahasa Inggris itu tadi judulnya. Nah, ini ikut yang ini. Coba kita pahami lagi ya. Nah, coba baca masing-masing begitu, Pak. Jadi intinya ini judul itu harus ikut bahasa dari teks yang artikel tersebut. Nah, kalau terjemah judul bisa disisipkan di bagian abstrak. Nah, yang berbahasa Inggris. Terjemahan judulnya. Gitu ya. Kalau ini judulnya berbahasa Indonesia. Kalau judulnya berbahasa Arab, berarti diterjemahkan. Kalau abstraknya berbahasa Indonesia, judulnya diterjemahkan dalam bahasanya dalam abstrak yang berbahasa Indonesia. Gitu. Bisa dipahami, Pak? Iya, Pak, insya Allah. Ada yang ketiga, Pak? Kelihatan kayaknya nih, Pak. Ya, boleh. Boleh. Kami ini kan